Setelah mempertimbangkan kriteria yang dikeluarkan oleh BNPT serta penyimpangan yang dilakukan oleh para ustadz dai berpaham Wahabi Salafi, akhirnya Muzakarah Alim Ulama memutuskan dan menetapkan bahwa kelompok Wahabi Salafi sebagai aliran terlarang di Indonesia. Berikut ulasan lengkapnya. Akhir-akhir ini, dunia maya Indonesia selalu dibuat gaduh oleh berbagai kontroversi penyimpangan aliran Wahabi Salafi. Setelah sebelumnya masyarakat dibuat gaduh oleh serangkaian drama penutupan pusat Wahabisasi Masjid Diror Imam Ahmad bin Hambal Bogor, kini publik Indonesia dikejutkan oleh beredarnya rilis kabar tentang pelarangan aliran Wahabi Salafi. Menurut kabar yang dipublish oleh berbagai media ternama Indonesia itu, aliran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk salah satu dari sekian aliran menyimpang yang keberadaannya sangat mengancam terhadap akidah umat Islam Indonesia. Hal ini didasari oleh berbagai bukti dari berbagai pernyataan menyimpang, dolal, provokatif para dai atau ustadz berpaham Wahabi Salafi yang selalu menyesatkan, membid'ahkan, bahkan mengkafirkan setiap amaliyah yang tidak sejalan dengan cara pandang Wahabi Salafi. Di samping itu, setelah mempertimbangkan penyimpangan nyata yang dilakukan oleh beberapa gembong utama aliran Wahabi Salafi yang selalu membuat gaduh melalui pentajsiman dan penyerupaan hakikat ilahiyah, maka atas dasar tersebut akhirnya sejumlah ulama besar ternama menetapkan dan memutuskan bahwa aliran yang menamakan diri sebagai kelompok Salafi alias Wahabi sebagai bagian dari sekte haram dan dilarang keberadaannya di Indonesia. Hasil keputusan muzakarah para alim ulama ini disampaikan langsung kepada para pemerintah kabupaten dan kota, serta diteruskan kepada gubernur untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat, sehingga keberadaan aliran menyimpang Wahabi Salafi resmi dilarang di Indonesia. Namun sebelumnya, patut diketahui secara seksama bahwa saat ini aliran Wahabi Salafi tengah menjadi sorotan utama umat Islam setelah sebelumnya para dai Wahabi Salafi seperti Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, Subhan Bawazir Al-Wahabi, Khalid Baslama Al-Wahabi, Yahya Badrul Salam Al-Wahabi, Firanda Andirja Al-Wahabi, Zulkarnain Sanusi Al-Wahabi, dan Syafiq Riza Baslama Al-Wahabi selalu membuat gaduh masyarakat melalui berbagai pembid'ahan, pensyirikan, dan pengkafiran terhadap berbagai amaliyah mayoritas umat Islam Indonesia. Maka sangat wajar manakala para alim ulama melakukan muzakarah dan menetapkan bahwa aliran Wahabi Salafi tersekte, sesat, dan terlarang di Indonesia. Agar tidak gagal paham, berikut adalah rilis resmi keputusan ulama tentang penetapan aliran Wahabi Salafi sebagai sekte sesat dan terlarang di Indonesia. Serambinews.com. Muzakarah besar alim ulama daya di kawasan barat selatan Aceh Bersela tahun 2022 yang dilaksanakan di Dayah Madinatul Diniyah Al-Mudawwarah Aceh Barat Rabu telah menetapkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS sudah bisa mewakili kawasan Bersela untuk disampaikan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Salah satu hasil muzakarah ulama kawasan Bersela tersebut adalah terkait status ajaran menyimpang Wahabi Salafi. Berdasarkan 5 kriteria ustadz radikal yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT,
serta sesuai dengan data dan fakta di lapangan dan keputusan ulama sedunia di Chechnya, Grozny, pada 27 Agustus 2016, plus hasil Mubes MPU Aceh tanggal 10 Maret 2022 di Banda Aceh, diputuskan tentang status ajaran Salafi Wahabi, bahwa sesungguhnya ajaran Salafi Wahabi yang suka mentajsibkan, membentukkan, mentashbihkan, menyamakan Allah, mensyirikkan, mengkafirkan, dan membid'ahkan kearifan budaya lokal dan keagamaan Aceh dan Indonesia pada umumnya adalah sesat dan haram penyebarannya di Aceh dan Indonesia. Sebab itu, para ulama bersela meminta kepada pemerintah Aceh untuk memerintahkan bupati atau wali kota se-Aceh untuk mencabut izin operasional lembaga pendidikan dan fasilitas yang melayani pengajian-pengajian yang dapat memecah belah anak bangsa. Meminta kepada pemerintah Aceh, khususnya para bupati dan wali kota yang berada di barat selatan Aceh, untuk melarang penyebaran ajaran agama dan pemahaman yang bertentangan dengan fatwa dan tausiah MPU Aceh seperti Salafi Wahabi, Syiah, dan lainnya. Meminta kepada pemerintah Aceh, khususnya para bupati dan wali kota yang berada di Barsela, untuk mencabut izin operasional media elektronik, media cetak, dan lainnya yang terindikasi memecah belah umat Islam. Meminta dengan tegas kepada para bupati dan wali kota yang berada di Barsela untuk menjalankan dan melaksanakan fatwa MPU Aceh nomor 9 tahun 2014 tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan, dan penyiaran agama Islam di Aceh yang terindikasi ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang telah menjadi konsensus para ulama. Meminta kepada pemerintah Aceh dan organisasi kemasyarakatan untuk tidak menampung dan memfasilitasi lembaga pendidikan, dai-dai serta mubalik yang terindikasi pemahamannya bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah serta sesuai dengan kriteria BNPT Pusat dan MPU Aceh.